kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita memulai tahun yang baru ini dengan berjalan bersama dengan Dia, bersama dengan Tuhan kita yang maha baik dan maha besar. Setiap hari kita berjalan dengan firman-Nya yang akan meneguhkan dan menolong kita di dalam menjalani setiap kehidupan kita. Karena itu saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Diambil dari kitab Mazmur pasal 29, ayatnya yang kedua, demikianlah bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Hari ini firman Tuhan menyapa kita tentang siapakah Tuhan. Pemazmur saudara mengajak kita, bahkan dia mengajak penghuni surga untuk kagum terhadap kemuliaan, kagum terhadap kebesaran Tuhan, kagum terhadap otoritas Tuhan di tengah-tengah bumi ini. Karena sesungguhnya saudara, bumi itu menceritakan kemuliaan Tuhan. Bila kita membaca satu pasal dari kitab Mazmur pasal 29 ini menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah tidak saja bertata di surga, tetapi pemazmur melihat bahwa suara air adalah suara Tuhan. Dalam lautan yang besar, baik gunung-gunung yang tinggi, pohon-pohon yang sangat besar, padang gurun, ternak-ternak di bumi, bahkan berbagai-bagai macam tumbuh-tumbuhan, bahkan di dalam tubuh manusia pun merupakan karya Tuhan yang besar, yang di dalamnya menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dia figur yang mampu dan sanggup melakukan apa yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Saudara, beberapa tahun yang lalu di pemberitaan Metro TV ada video pendek tentang gempa yang terjadi di Padang, Sumatera bagian barat. Ada suara yang sangat besar terdengar, yaitu suara gempa, dan di tengah-tengah suara gempa itu terdengar pula suara seseorang yang sedang merekam, mengabadikan peristiwa itu, dan dia dengan spontan menyebutkan Allah Maha Besar. Dengan menyebutkan Allah Maha Besar, dia mau mengatakan bahwasanya Allah itu luar biasa. Dia sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, ada kekaguman kepada Tuhan di balik suara gunung gempa yang luar biasa itu. Saudara, di dunia timur juga, ketika pemazmur menuliskan ayat ini, di mana ada tradisi agama-agama yang belum mempercayai Tuhan, mereka selalu melakukan tari-tarian, puji-pujian, dan mereka selalu menyampaikan sesembahan-sesembahan kepada dewa-dewi kesuburan, supaya dewa-dewi itu memberkati hasil kerja, hasil ternak, hasil tanaman mereka. Dan mereka selalu memuji, menyembah dewa-dewi supaya tidak murka, supaya tidak mendatangkan bencana di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena itu muncullah kitab Pemazmur ini, mengingatkan umat Tuhan pada saat itu, supaya umat Tuhan itu hanya menyembah Tuhan saja. Kendati pun banyak hal yang dialami, baik gempa ataupun bencana-bencana yang terjadi pada saat itu, kiranya umat Tuhan hanya percaya kepada Allah dan hanya menyerukan bahwasanya Tuhan Maha Besar. Tidak menyembah kepada dewa-dewi, tidak tergoda terhadap apa yang dianggap kuat di tengah-tengah dunia ini. Karena itu saudara, ayat ini juga menyapa kehidupan kita, supaya di tengah-tengah apa yang kita alami, apa yang kita dengar pada akhir-akhir ini, di mana-mana ada bencana, ada tsunami, ada gempa yang begitu menakutkan kita, saudara, kita diajak untuk melihat Allah yang besar. Dengan melihat Allah yang besar, maka kita takut kepadanya. Kita menjadi memuji dan memuliakan Allah. Kita menjadi hormat kepadanya. Kita menjadi menyembah Dia di dalam kekudusan, supaya Allah melakukan sesuatu yang baik
untuk kehidupan kita. Karena itu ayat ini saudara mengajak kita, marilah kita takut kepadanya. Hanya dialah Allah yang kita patut sembah, kita puji dan kita muliakan. Saya tahu ada banyak godaan-godaan di luar sana. Ketika kita banyak menghadapi kesulitan, kita tergoda untuk pergi ke satu gunung, meminta berkat di sana. Kita tergoda untuk pergi ke tempat yang dianggap magic, yang dapat memberkati kita. Kita tergoda untuk pergi ke dukun, untuk dapat menolong kita. Tetapi ayat ini membukakan mata rohani kita bahwa Allah itu besar, Allah itu dahsyat, Allah itu mulia. Kepadanya saja kita menyembah, kepadanya saja kita memuji, kepadanya saja kita berharap dan memohon. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita, mari kita sembah Dia. Kita hanya takut kepadanya, kita memuji dan memuliakannya. Allah itu Allah yang maha mendengar, Allah itu Allah yang maha baik. Dia sanggup melakukan apapun yang sangat Dia anggap baik untuk kehidupan kita. Bahkan perkara-perkara besar Dia akan lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Allah yang begitu baik, yang sudah berkarya luar biasa dalam hidup kami. Engkau masih berkarya bagi kami sepanjang 2021. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya Engkau tetap Allah yang sama, yang selalu memberkati kami, menolong dan menopang kami, yang akan menyembuhkan sakit penyakit kami, yang akan menguatkan kami ketika kami lemah, yang menuntun perjalanan kami ketika kami hampir terjatuh. Dan Engkau yang siap untuk menopang kami sehingga kami tampil sebagai pemenang-pemenang atas setiap pergumulan kehidupan kami. Hari ini hamba-Mu mensafaati seluruh jemaat-Mu. Kalau ada yang sakit, biarlah Tuhan Engkau sembuhkan dan jamah. Bila dalam sakit mereka menemukan Tuhan Allah Sang Maha Kuasa yang akan menyembuhkan mereka. Kalau ada yang berduka cita, Tuhan hibur, dan biarlah Tuhan gantikan suatu ketika duka cita mereka dengan sukacita. Kalau ada orang yang miskin, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Anak-anak muda Tuhan berkati supaya hidup tetap takut akan Tuhan. Anak-anak kami yang di dalam pendidikan, Tuhan berikan roh hikmat dan bijaksana supaya mereka hidup di dalam keteraturan dan mereka hidup di dalam hikmat bijaksana Tuhan untuk mencapai cita-cita mereka ke depan. Berkati setiap keluarga lepas keluarga supaya di dalam keluarga pun kami dapat menemukan Tuhan, kasih sayang Tuhan ada di dalam keluarga kami. Dan itu berkati para orang tua sebagai imam-imam di tengah keluarga. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus menyertai kami, supaya kami orang tua menjadi orang tua yang teladan, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kami. Berkati para lansia yang ada pada saat ini, Tuhan tolong mereka supaya terpelihara kesehatan, ketentrapan hati dan jiwa mereka. Kalau ada Tuhan yang bergumul di dalam mencari pekerjaan, Tuhan bukakan pintu pekerjaan. Dan berkati seluruh gereja-gereja dimanapun berada, supaya setiap gereja juga menyuarakan kebenaran Tuhan, alat kebenaran Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada seluruh jemaat. Karena itu biarlah Engkau dipuji dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian, selamat pagi dan selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.